Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nawal Inaya Soleha dari kelas 10 Agama. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dari segi bangunan, yaitu candi. Kira-kira candi apa sih yang akan dibahas? Nah, jadi candi yang akan dibahas yaitu Candi Borobudur. Kalian tahu gak sih, Candi Borobudur merupakan bangunan yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur sendiri adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Kemegahan arsitektur Candi Borobudur tak lepas dari sejarah panjang berkembangnya agama Buddha di Indonesia. Kemasyhuran Candi Borobudur terkenal hingga ke mancanegara dan dikenal sebagai monumen terbesar di dunia menurut laman Kementerian Pariwisata. Bangunan ini diilhami gagasan dari India, antara lain stupa, yaitu lambang dari agama Buddha yang berbentuk mangkuk terbalik. Dan stupa dalam Candi Borobudur ini sering disebut dengan lonceng. Candi ini juga terdapat unsur lokal seperti struktur punden berundak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai asal-usul nama Borobudur. Bagaimana sih sejarah asal-usul nama Borobudur ini? Teori-teori apa saja yang bertebaran mengenai asal-usul nama Borobudur ini? Nah, jadi terdapat naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur, yaitu Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Akan tetapi, terdapat teori-teori lain yang mempunyai opini berbeda, yaitu yang pertama, beberapa arkeolog beranggapan bahwa nama Budur itu kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara yang artinya gunung. Pendapat yang kedua, kata Borobudur ini berasal dari dua kata, yaitu bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata wihara. Sementara ada pula penjelasan lain, kata bara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kompleks candi. Sedangkan beduhur artinya adalah tinggi. Jadi maksudnya adalah sebuah wihara yang berada di tanah tinggi. Itulah beberapa teori mengenai asal-muasal nama Borobudur. Nah, setelah kita membahas mengenai asal-muasal nama Borobudur, sekarang kita masuk ke pembahasan struktur dan bentuk Candi Borobudur. Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter dengan lebar 121,38 meter dan tinggi 35,40 meter. Struktur Borobudur ini memakai sistem interlock atau saling kunci, seperti balok-balok Lego yang bisa menempel tanpa perekat. Dan bangunan ini dibangun dengan sistem drainase atau saluran air yang cukup baik untuk wilayah dengan curah hujan yang tinggi, dan juga untuk mencegah genangan dan kebanjiran di sekitar candi dipasang 100 pancuran di setiap sudut, masing-masing dengan rancangan yang unik dan berbentuk kepala raksasa atau makara, yaitu makhluk dalam mitologi Hindu-Buddha yang diasosiasikan dengan air. Candi ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelantaran melingkar dan 1 stupa induk di tengahnya. Pada dindingnya, kecuali yang teras paling atas itu, dihiasi dengan 2672 panel relief. Dan Borobudur ini memiliki koleksi relief Buddha terbanyak dan terlengkap di dunia. Bahkan digadang-gadangkan memiliki relief terelegan dan teranggun dalam kesenian dunia Buddha.
Banyak arkeolog meneliti kehidupan masalah kaum di Jawa kuno dan Nusantara pada abad ke-8 dan ke-9 dengan mencermati dan merujuk pada ukiran relief Borobudur ini. Bentuk rumah panggung, istana, lumbung, bentuk perhiasan, busana, persenjataan, aneka tumbuhan, marga satwa, serta alat transportasi. Nah, salah satunya adalah relief terkenal yang menggambarkan kapal Borobudur. Kapal kayu bercadi khas Nusantara ini menunjukkan kebudayaan bahari purbakala. Secara runtutan, cerita relief di candi ini secara singkat bermakna sebagai berikut. Yang pertama, Karma Wibangga. Karma Wibangga adalah naskah yang menggambarkan mengenai karma, yakni sebab akibat perbuatan baik dan jahat. Yang kedua, Lalita Wistara, yaitu penggambaran riwayat Sang Buddha yang dimulai dari turunnya Sang Buddha dari alam surga dan berakhir dengan hujaman pertama di Taman Rusa dekat kota Banaras. Yang ketiga, Jataka dan Awadana. Jataka adalah berbagai cerita Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha itu adalah orang yang dilahirkan sebagai Buddha atau orang yang mencapai pencerahan sejati. Isinya merupakan pokok penonjolan perbuatan baik seperti sikap rela berkorban dan suka menolong yang membedakan sang bodhisattva dari makhluk lain manapun juga. Sedangkan Awadana pada dasarnya hampir sama dengan Jataka, akan tetapi pelakunya bukan sang bodhisattva, melainkan orang lain. Nah, yang terakhir yaitu Gandawuha, berisi tentang cerita seorang anak Buddha bernama Sudana yang dia ini berkelana tanpa mengenal lelah dalam usahanya mencari pengetahuan tertinggi tentang kebenaran sejati. Nah, selain ada relief, terdapat 504 arca Buddha atau patung Buddha di Candi Borobudur ini. Kan dilihat secara sekilas, arca ini terlihat sama semua ya kan? Nah, sebenarnya ada nih yang membedakan dari arca-arca tersebut. Apa sih yang membedakannya? Nah, sebenarnya ada perbedaan terhadap posisi mudra atau posisi sikap tangan pada setiap arca tersebut. Nah, macam-macam posisi mudra yang terdapat di Candi Borobudur yang pertama yaitu Bumi Parsa Mudra, yaitu melambangkan bumi sebagai saksi. Yang kedua, Wara Mudra melambangkan kedermawanan. Ketiga, Dhyana Mudra melambangkan meditasi. Keempat, Abhaya Mudra melambangkan ketidakgentaran. Kelima, Vitarka Mudra melambangkan akal budi. Dan yang terakhir, Dharma Cakra Mudra melambangkan pemutaran roda kebenaran. Nah, menurut filsafat Buddha, struktur tingkatan Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta akan roda kehidupan. Terdapat 3 tingkatan pada struktur Candi Borobudur, yakni yang pertama, Kamandhatu, yaitu alam bawah tempat manusia yang masih mempunyai nafsu. Kedua, Rupadhatu, yaitu alam antara tempat manusia yang telah meninggal dalam keadaan suci. Yang ketiga, Arupadhatu, yaitu alam tempat dewa-dewa. Setelah kita membahas mengenai struktur dan bentuk Candi Borobudur, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi Candi Borobudur itu sendiri. Kira-kira fungsi Candi Borobudur ini untuk apa sih? Apakah hanya untuk tempat wisata? Nah, jadi selain sebagai tempat wisata, Candi Borobudur kini berfungsi sebagai tempat ziarah umat Buddha sedunia untuk menuntun umat manusia meninggalkan nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Dalam perjalanannya, penziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan 2672 relief yang terukir pada dinding batu candi. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa melestarikan peninggalan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai peninggalan tersebut terlupakan. Nah, jadi ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk bisa melestarikan peninggalan kebudayaan Indonesia. Yang pertama yaitu memelihara peninggalan sejarah sebaik-baiknya. Yang kedua,
menjaga kebersihan dan keindahan terhadap peninggalan tersebut. Yang ketiga, melestarikan benda sejarah tersebut agar tidak rusak, baik oleh faktor alam maupun buatan. Yang keempat, tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah. Dan yang terakhir, wajib menaati tata tertib yang ada dalam setiap tempat peninggalan sejarah. Nah, segitu dulu penjelasan mengenai akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.